untuk mendengarkan dan mungkin sharing bersama untuk webinar pada siang hari ini, yaitu Jawa dalam penanggalan Jawa, ya. Oke. Selanjutnya akan nanti untuk teknis webinar 1,5 jam ke depan kurang lebih, dan juga nanti di akhir akan ada pembagian gift nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu bakal ada gift, dan untuk teknisnya tersebut akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Muhammad Fahrizal Helmi. Ya, dipersilahkan Helmi. Ya, halo, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Helmi. Selamat datang di webinar pertama kami, Lokalisme dan Telatah Waktu. Barangkali sebelum kita masuk ke inti webinarnya, mungkin kami perkenalan dulu nih ya. Kami perkenalan dulu bahwa acara ini diinisiasi oleh lokalisme.id dan juga Telatah Waktu. Gitu. Webinar kali ini mengusung judul Jawa dalam penanggalannya, seperti itu ya. Jadi sekarang akan saya perkenalkan dulu sedikit secara singkat terkait dengan lokalisme ID dan Telatah Waktu, terus juga nanti ada informasi tambahan terkait dengan diskusinya. Silakan Akbar lanjut. Ya, jadi mungkin perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwa Lokalisme ID sendiri adalah sebuah platform media yang menjadi ruang narasi dan wadah aksi keterlibatan diri untuk merawat sekaligus menyebarluaskan berbagai informasi terkait keberagaman budaya lokal di seluruh penjuru Indonesia. Jadi Lokalisme ID adalah sebuah media. Websitenya bisa dicek, ada https lokalisme.id, dan Instagram kami bisa di-follow juga, Bapak Ibu, gitu kan sekalian. Instagramnya ada lokalisme ID, seperti itu. Bisa lanjut. Dan ini Telatah Waktu, jadi Lokalisme dan Telatah Waktu bekerja sama. Jadi Telatah Waktu sendiri merupakan tim project yang memfokuskan pada pembahasan seni dan budaya Jawa. Salah satu produksi sementara mereka adalah video semi dokumenter, bisa dilihat di Instagramnya yaitu Telatah Waktu, dan juga di YouTube-nya Telatah Waktu. Jadi sudah ada beberapa episode seperti itu, bisa ditonton. Bisa lanjut. Nah, jadi seperti yang sudah disinggung tadi Bapak Ibu oleh Mbak Sasti, bahwa di webinar kali ini nanti kita akan memberikan hadiah menarik untuk peserta. Yang pertama itu hadiahnya akan diberikan untuk nanti penanya yang beruntung selama webinar ini. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab dengan 3 orang pembicara gitu kan, yang nanti akan ada waktunya khusus nanti. Jadi silakan Bapak Ibu simak baik-baik diskusinya, webinarnya, biar nanti bisa diskusi gitu kan. Kalau memang beruntung nanti bisa dapat hadiah buku menarik terbitan dari Wedatama Widya Sastra, seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai webinar ini juga Bapak Ibu bisa follow Instagram Lokalisme ID dan juga Telatah Waktu. Nanti kami akan membagikan informasi, ada informasi terkait dengan kuis juga, kuis yang berkaitan dengan webinar ini. Nah, nanti itu akan di-share di Instagram Lokalisme ID dan Telatah Waktu, dan nanti untuk ada hadiah juga gitu, untuk ada hadiah berupa 5 tiket film Maling karya Mbak Agnes Christina yang merupakan pembicara dalam webinar ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, webinar ini nanti akan dipimpin oleh Mbak Sasti yang tadi sudah membuka acara kita, dan nanti untuk tanya jawabnya mungkin Bapak Ibu ada sesi khususnya, nanti akan diberitahukan oleh Mbak Sasti, dan mungkin kita lanjut saja ya sambil menunggu yang lain juga. Satu sudah mulai masuk lagi nih, ada yang terlambat mungkin kan, tapi kita bisa mulai terlebih dahulu. Mungkin kepada Mbak Sasti, silakan bisa kita langsung mulai saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Helmi. Wah, banyak banget ya. Terima kasih sekali loh. Ini nggak nyangka juga kami, karena ini merupakan pertama kalinya kami ini mengadakan webinar, baik Telatah Waktu maupun tim lokalisme. Dan sampai saat ini kita udah mulai beberapa menit, ini sudah 41 orang yang bergabung. Terima kasih sekali. Dan pertama-tama ya, di sini juga sudah bergabung 3 narasumber ya. Ada Pak Karsono, ada Mbak Dinar, dan Mbak Agnes Christina. Ya, sesuai dengan judulnya, yaitu
penanggalan Jawa. Dan bagi orang Jawa, waktu itu adalah sebuah identitas kultural, dan oleh karena itu dikenalah dengan sebutan penanggalan Jawa. Dan waktu adalah serangkaian penanda sekaligus sistem perhitungan hidup. Banyak yang mengatakan bahwa melalui penanggalan Jawa, mereka dapat membuat estimasi sebagai bentuk kewaspadaan di kehidupan mendatang. Tapi tidak jarang pula bahwa penanggalan Jawa ini mungkin masih ada yang membuat opini kurang tepat seperti, oh ini sepertinya tidak rasional, atau penanggalan Jawa tuh disebut sebagai sesuatu yang klinik mungkin. Nah, di sini bersama tiga para narasumber yang istimewa, kita akan kenalan dulu nih dengan penanggalan Jawa itu sebenarnya apa sih, gitu. Dan yang pertama, mungkin bisa dimulai dari Bapak Karsono. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan Bapak Karsono Hadi Saputra. Benar ya, Pak? Telah menyelesaikan studi sarjana, magister, dan doktoral di Universitas Indonesia, sampai selanjutnya menjadi dosen tetap di program sastra daerah untuk sastra Jawa di Universitas Indonesia. Dan beliau ini telah menjadi pekerja seni di bidang tari dan kepenulisan, dan tercatat sebagai penari generasi pertama di Sendra Tari Ramayana Prambanan. Luar biasa. Bapak boleh dinyalakan, Pak, voice-nya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini selama webinar ini berjalan, dimohon untuk suaranya di-mute. Nanti sampai saatnya untuk bertanya, silahkan menuliskan nama di chat, baru nanti boleh menyalakan voice dan menyalakan videonya. Terima kasih. Baik, Bapak Karsono, dipersilahkan untuk memaparkan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman di siang hari ini. Selamat siang, Sasti. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, saudara-saudara. Ganteng banget nih, Pak. Aduh, nonton, Pak. Selamat siang, saudara-saudara. Saya Selamat siang. juga diminta oleh telah waktu dan lokalisme untuk bicara pada siang hari ini. Dan saya mengharap saya berbicara dengan lebih banyak orang-orang muda usia, tapi juga orang-orang muda dalam kebudayaan. Karena seperti tadi dikatakan oleh Helmi, dua lembaga ini ingin melestarikan dan merawat kebudayaan adat setempat. Ya. Masalahnya adalah kalau yang bicara yang di hadapan saya orang-orang tua dalam umur, ya agak apa ya, muspro itu. Tetapi ya begitulah, saya mengharap anak-anak muda yang ada di depan saya. Saya diminta bicara untuk sedikit tentang latar dan isi penanggalan Jawa. Saya mulai dengan penanggalan Jawa adalah sistem penanda dan perhitungan waktu untuk orang-orang Jawa. Ini diberlakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram Pleret atau Mataram Karta, yang kemudian lebih sering disebut sebagai Mataram Islam, untuk membedakan dengan Mataram kuno yang ada di negara saya sana di Prambanan. Sekalipun yang mendorong pemberlakuan penanggalan Jawa ini faktor politik, tentu karena masalah negara, saya menilai keputusan ini merupakan kebijakan budaya yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa? Karena satu, penanggalan Jawa menautkan 3 unsur kebudayaan yang sangat-sangat penting pada saat keputusan itu diambil, yaitu tentu kebudayaan Jawa sendiri, kemudian unsur kebudayaan
Arab, dan unsur kebudayaan India, tentu melalui penanggalan. Oke, mengapa demikian? Penentuan waktu itu bertepatan pada 1 Suro, dino Jumungah, pasaran Legi, tahun 1555 Saka, atau 1 Muharram 1043 Hijriah, atau bertepatan dengan bulan Srawana tahun 1555. Saya sekilas menyebutkan saja, Anda semua pasti paham mengapa tadi saya mengatakan menautkan 3 unsur kebudayaan tadi. Kemudian kebijakan budaya yang sangat penting bagi saya adalah mengapa dimulai pada tahun Saka 1555 dan tidak pada 1 Suro tahun 1. Saya mengatakan bahwa dengan kebijakan itu, Sultan Agung ingin mengatakan bahwa kebudayaan Jawa itu sudah berjalan berlangsung sangat lama. Bahkan sebelum kebudayaan India masuk ke Indonesia. Mengapa? Ada wuku di sana, ada windu di sana, yang tidak dikenal pada kalender atau penanggalan Saka. Pada saat putusan itu, penanggalan Jawa ada pada Windu Kuntoro dan tahun Alif. Dan satu hal lagi yang sangat penting adalah disebut wuku kulawu. Wuku itu daur waktu yang sudah sangat lama, yang nanti kita bicarakan pada waktu berikutnya. Kemudian kebijakan budaya yang sangat penting dengan menentukan tanggal penanggalan Jawa, Sultan Agung Hanyokorokusumo ingin mengatakan bahwa ini loh kebudayaan Jawa dengan segalanya. Pada saat itu sudah ada kesejagatan baru. Kalau Anda sekarang mengatakan apa ya kesejagatan itu ya? Waktu itu Islam masuk. Lalu kebudayaan Eropa melalui Belanda, Inggris, Prancis, Portugis sudah menyapa dan mulai hadir di dalam kebudayaan Jawa. Yang tentu disadari atau tidak, kedatangan mereka itu membawa unsur-unsur kebudayaan mereka. Yang ternyata kemudian menjadi kecenderungan baru dalam kebudayaan Jawa, meninggalkan kebudayaan India. Nah, dengan demikian, Sultan Agung Hanyokorokusumo ingin mengatakan bahwa kebudayaan Jawa mempunyai jati diri sendiri. Oke, itu latar belakang mengapa ada kebijakan mengenai pemberlakuan kebudayaan Jawa menurut tafsir saya. Lalu, mengapa kebudayaan Jawa itu, penanggalan Jawa itu sesuatu yang luar biasa? Karena di dalam penanggalan Jawa itu tidak hanya menyajikan hari, bulan, dan tahun, tetapi di samping hari, bulan, dan tahun juga menyajikan windu, menyajikan nama tahun, menyajikan wuku, menyajikan pranoto mongso, walaupun sesungguhnya pada awalnya pranoto mongso bukan bagian dari penanggalan, tetapi ternyata kehadirannya dan ketika kemudian di tanda petik ditempelkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Hari misalnya, unsur hari. Di hampir semua penanggalan di dunia hanya ada satu, saya katakan hampir ya, satu sistem hari yang disebut di Jawa disebut sebagai Sabtoworo. Sabtu, Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di penanggalan Jawa dimulai pada hari Minggu. Kemudian ada hari yang berdaur 5. Disebut dengan pasaran.
Karena hari berdaur 5 itu bermula berfungsi sebagai hari pasar. Hari pasar Paing, hari pasar Pon, hari pasar Wage, hari pasar Kliwon, dan sampai sekarang ada di beberapa kota yang masih ada nama-nama pasar itu. Tentu sebagian di antara nama pasar itu sudah hilang. Tuh. Kemudian ada daur 6 yang disebut Satworo atau Paringkelan. Ini merupakan hari-hari yang menjadi pantang. Oleh karena itu disebut Paringkelan. Sebagai contoh, hari pertama daur Satworo itu disebut dengan hari Tungle. Ternyata pada hari itu orang Jawa tidak diperbolehkan bersentuhan dalam tanda kurung merusak daun. Untuk kepentingan apa saja. Apalagi yang ada dijual dan seterusnya. Bahkan memangkas untuk pupuk saja tidak boleh. Tentu hal ini harus dipahami bahwa pada masa itu daun menjadi bagian budaya yang sangat penting untuk membungkus berbagai macam hal, dimakan, dan seterusnya. Tetapi jika dalam 6 hari saja, 1 hari orang tidak mengutik-utik daun, kelestarian daun, kelestarian alam, dan seterusnya akan terjaga. Lalu ada hari berdaur 7. Tadi sudah saya sebutkan, Akad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumungah, Setu. Dia hanya disebut sebagai dino. Karena dengan dino saja tidak mempunyai nama khusus, Saptoworo itu sudah sangat berfungsi di dalam penanggalan Jawa. Saya menyebut sebagai lajer. Karena menjadi panutan untuk hari-hari lain. Kemudian di samping Saptoworo, Satworo, Poncoworo, ada daur 8 yang hampir sudah tidak dikenal lagi karena berkait dengan upacara keagamaan. Lalu ada daur 9, Nowoworo atau Padangon, karena hari pertama disebut dengan hari Dangu, berfungsi untuk melakukan sesuatu pada hari itu. Di samping hari yang daurnya 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya masih ada daur hari lagi, yaitu daur 3 dan daur 4. Tetapi di Jawa tidak sama saja, sehingga saya tidak perlu menyebutkan. Kemudian ada unsur bulan, ada unsur tahun. Tahun itu namanya Alif, Ihe, Jimawal, J, Dalbi, Wawu, dan seterusnya. Lalu ada nama wuku, wuku Adi, Kuntoro, Sengoro, dan Sancoyo. Ya, di samping tadi yang hari umum, ada nama-nama tahun, ada nama-nama windu. Hebatnya dalam sistem penanggalan Jawa, dalam satu windu itu ada tumbuk. Tumbuk itu waktu yang berulang. Nah, itu hari, semua hari, daur 5 hari lagi tadi, kemudian daur tanggal, kemudian daur bulan, dan daur tahun. Pada 2 windu, di samping tumbuk yang tadi, ada daur wuku dan daur moso wuku yang tumbuh. Dan pada windu keempat, ada tambahan windu. Sehingga menurut istilah saya, dalam 4 windu, itu bagi orang Jawa, waktu kembali pada titik 0. Kalau misalnya, sekarang ini, bisa besar itu kalendernya, Sasti? Pada yang tadi ya, kalender Syawal ya. Oke, sekarang yang hari ini saja. Misalnya,
yang kalender Jawa Ruwah tadi. Ya, supaya saya bisa tunjukkan. Oke, Di Ber, hari- tolong Ber diganti slide-nya. Yang sebelumnya ya, Pak? Ya, ya, ya. Ya, Akbar. Yang ini, Pak. Oke, sepertinya teman-teman Pak Karsono lagi ada gangguan koneksi. Tunggu sebentar ya. Halo, Pak Karsono. Terus ya, Pak, yang halaman yang ini betul, Pak? Sebentar. Ini cucu Oke. saya biar naik dulu sebentar. Udah naik. Iki gimana, Dok? Don't speaking ini yang pencet. Nih. Udah. Iya, betul. Terima kasih, Abigail. Ini sekarang pada hari Jumat, betul? Tanggal 20, pasarannya Wage, kemudian Satworonya ada di Aryang, kemudian Daur 8-nya Indro, 8-9-nya ada di Lohan. Dalam satu windu lagi, itu akan kembali ke sini. Nah, dalam 2 windu, yang hari-hari tadi, Abigail kesini dulu, Dok. Ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ya, malam Abigail lah, itu ini adalah harus. cucu tercintanya Bapak Karsono yang sekarang hari ini membantu Pak Karsono untuk webinar kali ini. Gitu. Ya. Sebentar, ini saya bermasalah karena tadi saya menyentuh layar. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, itu ada hari Jumunga, kemudian kolom itu ketika dinaikkan, itu ada nama buku. Betul? Betul. Kok hilang screen? Presentasi? Nah, Bentar oke, ya. udah. Ketika di kolom Jumunga Wage itu naik, di kolom ke atas itu ada yang namanya wayang. Itu nama buku. Oke. Dalam satu windu ke depan, hari ini akan berulang. Jumat Wage, hari Aryang, hari Indro, hari Nohan, dan buku wayang. 2 windu yang akan datang, itu buku itu akan berulang. Dan pada 4 windu, itu hari akan kembali seperti sekarang ini. Itu khasnya penanggalan Jawa yang mungkin ya, karena mungkin saya belum melihat semua penanggalan. Itu hebatnya. Kemudian, karena dasar penanggalan Jawa itu penanggalan Arab, dan di dalam penanggalan Arab itu harus ada penyesuaian hari-hari raya Islam, maka dibuatlah penyesuaian yang namanya huruf. Orang Jawa mengatakan huruf. Ya. Huruf itu berlangsung selama 120 tahun. Nah, arti huruf adalah setiap satu suro tahun alif harus bertepatan dengan hari titik-titik. Sebagai contoh, pada saat ini, pada tahun 1953 tahun Wawu, Windu, Sangoro, dan bulan awal masuk ke dalam huruf asapon. Artinya asapon itu alif, satu suro, jatuh pada hari Selasa Pon. Nah, sebelumnya itu satu suro alif, jatuh pada hari Rebu Wage. Oleh karena itu namanya Abuge. Dan hebatnya, orang Jawa sekarang ini masih ada yang menganut Abuge. Sementara yang lain menganut asapon, sehingga dikenal kemudian ada tanggal muda dan tanggal tua. Oke. Ya, yang terakhir Pranoto Mongso. Pranoto Mongso belum terlalu
lama, baru pada abad ke-19 saja dimulai, yang hampir menyesuaikan diri dengan kalender Masehi, penanggalan Masehi. Saya mengatakan Pranoto Mongso sebetulnya bukan penanggalan, tapi sistem penanda waktu. Karena orang Jawa menyebut mongso, memang betul mongso siji koso, mongso karo ketelu dan ke-12 yang disebut mongso kodo tadi, tetapi beriring dengan keadaan alam yang berlangsung pada saat itu. Mulai 2 hari yang akan datang, sekarang hari Sabtu ya, hari Senin, itu masuk ke wuku 1, wuku koso. Orang Jawa menamainya Suco Murco saking apa ya? Maksudnya itu daun-daun mulai terlepas dari tangkainya karena mulai memasuki tahun mulai masuk ke musim kemarau yang sudah agak parah. Tetapi sekarang ini tidak terjadi karena orang mengatakan salah mongso. Nah, mongso itu ada 12, tetapi umurnya tidak sama dengan misalnya bulan, tidak sama dengan buku, tetapi dia punya sistem sendiri. Ada buku yang dalam satu buku itu berumur 41 hari, tetapi ada buku yang mongso yang daur waktunya hanya 28 hari dan seterusnya. Baik. Hari sebentar, 1 menit lagi. Mongso koso ini berlangsung pada tanggal 22 Juni dan nanti akan berakhir pada bulan tanggal 1 Agustus. Saya salah ya, 41 hari yang ini. Kemudian mongso kedua itu akan berlangsung pada 2 Agustus sampai 24 Agustus sehingga hanya 23 hari. Tetapi secara keseluruhan daur mongso itu sama dengan 355 atau 356 hari. Sama dengan Masehi. Dan di sana juga ada kabisa. Sementara penanggalan Jawa hanya 254 hari atau 355 hari untuk tahun-tahun untu. Tahun-tahun untu itu tahun kabisa. Oke, barangkali hanya itu yang baik, Matur Nuwun. Mengingat waktu, ya Pak. Buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kalau mau melihat apa yang materi lengkapnya nanti bisa akan diterbitkan di Perpusnas ya, bukunya Bapak Karsono. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, jadi untuk selengkapnya nanti bisa ngelihat bukunya langsung. Dan mungkin Pak bisa langsung masuk ke buku kali ya Pak ya, karena waktu yang tidak banyak. Jadi apa bisa yang harus dibicarakan pada buku? Ya. Buku merupakan daur waktu yang berjumlah 210 hari. Dan 210 hari itu dibagi ke dalam satuan waktu 7 hari. Sehingga ada 37 satuan waktu. Yang 30 satuan waktu itu disebut dengan buku. Mulai dari buku pertama Sinto, buku kedua Landep, dan seterusnya sampai buku ke-30 Watu Gunung. Saya mengatakan buku merupakan waktu yang sangat tua dan dalam penanggalan Jawa berfungsi sebagai jangkar unsur penanggalan yang lain. Ya. Dia buku itu membawai woro dan tadi saya lupa ya, buku setiap satuan buku yang 7 hari itu selalu dimulai dengan dino akad. Pradite. Selalu itu oleh karenanya saya tadi mengatakan dino itu merupakan lajer atau panutan untuk hari-hari yang lain.
di dalam satu wuku itu bisa di dalam satu daur wuku yang 210 hari itu sudah menyelesaikan masalah tumbuk. Satu daur wuku yang 210 hari bisa habis untuk Saptoworo, Poncoworo, hanya tidak habis dibagi oleh yang Astoworo dan Nowoworo. Tetapi ada semacam semacam teknik orang zaman dulu yang mengatur supaya satu wuku Shinto itu jatuh pada hari Ngat, Akad, kemudian Poncoworo Paing, Satworo Tungle, Astoworo Sri, dan Astoworo Dangu. Ini yang di sini, ini dangunya 4 hari ya. Akad, Senin, Selasa, Rebo. Itu teknik orang Jawa untuk membingkai Nowoworo yang tidak menghabiskan waktu 210 hari. Sehingga pada hari dangu itu diselesaikan pada waktu Shinto. Dan seterusnya, itu tidak terlalu penting. Kemudian, yang lebih penting dari ini, saya ingin mengatakan bahwa di dalam Daur Woro, itu ada yang sangat penting ketika pada paduan hari Saptoworo dan Dino. Saptoworo dan Dino. Saptoworo dan Dino itu kalau digabung secara keseluruhan itu 35 hari. 35 hari itu disebut sebagai 8. Seolah-olah 8 atau selapan itu menjadi daur waktu tersendiri, menjadi bawaan daur wuku seolah-olah ya. Sebabnya pada 35 hari yang 8 itu berkait dengan berbagai macam hal di dalam kehidupan orang Jawa, misalnya weton. Sasti, kamu lahir pada dino apa dan pasar apa? Saya Minggu Pon, Pak. Minggu Pon. Jangan keras-keras, nanti disantet orang. Ya, Pak. Ya udah bisik-bisik aja, Pak. Minggu Pon, Pak. Gitu. Gimana jadi, tuh Pak, kalau Minggu Pon tuh gimana sih Pak? Gitu. Lihat saja di Primbon. Oh iya, lihat di Primbon. Kita nggak bahasannya nggak sampai ke ramalan ya, teman-teman ya. Jadi itu nanti jangan ada yang bertanya. Biarkan nanti Mbak Dinar atau Mbak satunya lagi siapa? Mbak Agnes. Nah, biar nanti Mbak Dinar. Di hari ini kita nggak ngebahas tentang wetonnya apa, terus hari baiknya apa enggak ya. Kita lebih itu ke suruh lihat di Primbon. Ya, di Primbon atau sekarang di website udah ada Pak ya. Ya, betul. Nah, sementara yang Poncoworo seolah-olah juga menjadi daur waktu yang sangat istimewa. Karena orang zaman kakek saya ya, itu tidak mengatakan sok Senin, sok Selasa, tapi sok Kliwon, sok Paing. Nah, tetapi daurnya panjang, biasanya 28 meneh, 38 meneh, dan seterusnya. Biasanya gitu. Oke, apalagi yang mesti saya sampaikan ya, waktunya nanti jangan-jangan sudah habis. Iya. Sepertinya. Oke, ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan, yang mungkin ini bisa untuk nanti diskusi. Hari, bulan, windu, dan sebagainya dalam unsur kebudayaan Jawa itu bukan sekedar penanda waktu, tetapi bagi orang Jawa itu berkait dengan hidup dan kehidupan. Misalnya tadi Sasti lahir hari Setu Wage, sengaja ya, tidak saya ulang ya. Nah, ada semacam catatan bagi orang Jawa. Setiap orang yang lahir pada hari Wage itu pasti berpikir jernih, suka ilmu, tetapi juga ngeyel. Misalnya seperti itu. Nah, itu patokan dasarnya. Orang yang lahir hari Sabtu, lahir lagi, besok, dan seterusnya.
saya tidak membicarakan ini ya, tapi bisa. Nah, tetapi apakah dengan demikian orang Jawa itu hanya punya 35 varian 35 varian sifat dasar? Oh tidak, karena dia lahir pada buku apa? Dia lahir pada tanggal berapa, tanggal bulan? Dia lahir pada bulan apa? Dan seterusnya. Nah ini yang tadi dikatakan oleh Sasti, mungkin hal ini dianggap sebagai ngoyoworo, tidak ilmiah, dan seterusnya. Mohon dicatat ini ya. Saya mengatakan cara berpikir orang Jawa dan orang Nusantara pada umumnya itu berbeda dengan cara berpikir orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, yang sekarang menjadi acuan kita, yang sekarang menjadi panduan kita. Orang Jawa bisa mengatakan mengapa orang yang lahir pada hari Wage itu senang belajar pada ilmu. Dia tidak mengatakan demikian saja, tetapi melalui pengamatan yang sangat-sangat lama, entah berapa generasi, yang saya katakan itu sangat-sangat empiris. Setiap orang yang lahir pada hari Wage itu punya sifat dasar seperti ini. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa cara berpikir orang Jawa itu induktif, bukan induktif. Orang Jawa tidak pernah mengatakan, karena kamu tidak begini, maka kamu demikian. Tapi orang Jawa mengatakan, karena kamu begini, kamu demikian. Sebenarnya dengan cara berkata kan, tetapi juga itu menurut saya bersangkut paut dengan cara berpikir. Dan sayangnya kita tidak mencatat siapa sih dulu yang pertama kali menyatakan bahwa orang yang lahir pada Wage itu orang yang suka pada atau belajar pada ilmu. Kita tidak mencatat itu. Berbeda dengan orang Barat misalnya mencatat hukum Pitagoras, karena yang menemukan apa itu dalil itu Pitagoras dan seterusnya, atau Newton yang menemukan teori gravitasi dan seterusnya. Mungkin saya salah, mudah-mudahan tidak. Ya. Jadi kalau karena kita masyarakat Patembayatan yang sudah dipublikasikan, yang sudah dimasyarakatkan, itu menjadi milik bersama dan semua orang bisa menggunakan, bisa memanfaatkan tanpa takut dikenakan apa plagiasi atau apa itu namanya ya sekarang ya. Seperti itu. Iya. Oke. Apalagi? Plagiarisme. Cukup ya? Iya Pak. Jadi kalau misalkan weton saya tadi Selasa Wage, terus ada orang yang sama dia juga Selasa Wage, tapi sifatnya pun juga bisa berbeda ya karena sangat ada berbeda. Ini ya. Karena sangat ada berbeda. Ada faktor wuku, ada faktor apalagi itu Pak bulan, ada faktor tahun, ada faktor mongso dan seterusnya. Bahkan wayah pun juga. Wayah itu yang itu loh, yang sore hari, tengah hari, dan seterusnya. Iya, baik. Terus Bapak pernah menyampaikan juga kepada saya, mungkin kenapa ya, di zaman sekarang ini kan memang mungkin ada yang beranggapan bahwa ini tuh tidak rasional. Mungkin karena adanya perbedaan jarak budaya yang sangat jauh dari generasi penemu dan generasi pengguna. Itu bagaimana, Pak? Betul. Itu tadi, karena kita tidak pernah mencatat ya. Tradisi tulis kita memang sudah berlangsung sejak awal abad ke-10 menurut Kakawin Ramayana. Tetapi Pak Purbo Caroko mengatakan sebetulnya abad ke-5 pun sudah ada tradisi tulis karena sudah ada teks yang membicarakan semacam kamus, tetapi terbatas pada hal-hal tertentu. Betul, keberaksaraan di Jawa sudah dimulai jauh sebelum tetapi tradisi keberaksaraan itu hanya berlaku untuk lingkup terbatas dan untuk masyarakat terbatas. Dia tentu di pusat-pusat kebudayaan. Padahal tradisi keberaksaraan itu
bisa menyimpan kebudayaan yang melintasi batas ruang dan waktu. Baik. Tradisi kita lebih banyak tradisi keberlisanan. Sehingga hari ini saya ngomong apa, besok sudah dilupakan orang. Kalaupun ada yang mengingat kemudian dibicarakan kembali, sudah berubah dari apa yang saya bicarakan hari ini. Satu. Oke, baik Pak. Ya, baik, itu terima kasih. Oke. Sekarang lanjut dulu ya buat yang mau bertanya, ditahan dulu sebentar, kita lanjut aja ke narasumber yang kedua. Bapak.